Saudara, saya tiba di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menjadi satu wilayah yang belakangan merupakan tempat lokasi pengungkapan kasus pengoplosan LPG subsidi oleh polisi. Praktek ilegal ini, saudara, bukanlah sebuah kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan ekonomi karena para pelaku memindahkan isi dari gas LPG 3 kg ataupun gas yang diperuntukkan untuk rakyat miskin ke gas 12 kg ataupun dengan tabung yang lebih besar dan kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal. Saya akan coba telusuri secara langsung ke lokasi yang disebut sebagai kampung pengoplos dari LPG subsidi. Namun sebelum itu, saudara, saya akan jelaskan terlebih dahulu kronologi pengungkapan kasus pengoplosan LPG subsidi yang dilakukan oleh polisi pada bulan April 2026. Pada 2 April lalu, aparat Polsek Cilengsi menerima laporan adanya aktivitas ilegal pengoplosan gas subsidi di wilayah Kampung Rawajamun, Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Polisi kemudian bergerak ke lokasi dan menemukan 7 titik yang digunakan untuk bisnis haram tersebut. Dari hasil penyisiran lokasi, polisi mengamankan 2 orang pelaku sepasang suami istri berinisial S dan H yang sedang menjalankan praktik ilegal ini. Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 345 tabung gas 3 kg, 17 tabung gas 5,5 kg, 286 tabung gas 12 kg, 72 alat suntik besi, serta 3 unit timbangan. Modus yang digunakan adalah memindahkan isi gas LPG subsidi dari tabung 3 kg ke tabung gas 5,5 dan 12 kg. Dalam sebulan, pelaku meraup keuntungan hingga 13,23 miliar rupiah. Pengungkapan tindak kriminal pengoplosan LPG di Kecamatan Cilengsi bukan pertama kalinya. Sebelumnya pada 31 Maret 2026, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggerebek praktik pengoplosan LPG tepatnya di Desa Cilengsi Kidul. Sedikitnya sepanjang 2025 hingga April 2026, polisi telah 11 kali menggerebek aktivitas ilegal pengoplosan LPG di Kecamatan Cilengsi. Kurang lebih 2.500 barang bukti gas LPG diamankan. Dari penindakan tersebut, sebanyak 4 kasus telah lanjut ke pengadilan dengan jumlah tersangka 11 orang. Dan saudara, saya sudah tiba di kantor polisi sektor Cilengsi. Saya akan coba langsung masuk ke dalam untuk mendalami apa yang sesungguhnya terjadi di Kecamatan Cilengsi, karena informasi yang saya dapatkan dalam 1 tahun terakhir sejumlah pelaku sudah ditangkap oleh polisi, mulai dari pemilik modal, kemudian juga penyuntik ataupun pihak yang kerap kali disebut sebagai dokter yang melakukan praktik pengoplosan, termasuk juga pihak yang menyewakan tempat pengoplosan. Saya akan langsung tanyakan kepada Kapolsek Cilengsi, Bapak Kompol Edison. Pak Edison, terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih. Siap. Pak, dalam 1 tahun terakhir, Pak, Bapak sudah memimpin sejumlah operasi dan juga sudah menangkap sejumlah pelaku, termasuk juga barang bukti. Saya ingin minta gambaran seberapa masif sebenarnya praktik pengoplosan LPG subsidi ini di Kecamatan Cilengsi. Ketika saya masuk di sini, saat itu kelangkaan gas 3 kilo. Kemudian saya langsung masuklah, yang disinyalir memang dari dulu terkenal dengan kampung oplosan. Saat itu saya dapatkan barang bukti tersangka, penyedia melon, pemilik, kemudian yang melakukan penyuntikan. Alhamdulillah, dari situlah mulai terbongkar. Bagaimana masifnya di sana bermain, berapa orang yang bermain, caranya bermain bagaimana. Jadi dari tersangka awal inilah saya mengetahui bahwa hampir 80% kampung tersebut, khususnya Kampung Ciberem dan Kampung Dayeh, Desa Dayeh, itu mereka bermain oplosan. Nantinya setelah dioplos ini disebarnya kemana, Pak? Hasil keterangan dari tersangka yang sudah kita periksa, itu jalur pemasarannya ke Depok, Tangerang, Bekasi, Jakarta, dan Bogor. Saya mendapat informasi bahwa bahkan Bapak sampai menyamar menjadi ojek online, Pak, petugas PLN, bahkan hingga kurir paket. Bisa Anda jelaskan terkait dengan treatment tersebut? Setiap yang masuk ke sana pasti diketahui. Oke. Sehingga mereka akan menutup diri untuk memberikan informasi. Dari keterangan itu awal saya masuk ke sana dengan menggunakan baju PLN. Saat itu mereka bermain di lapangan terbuka. Jadi rata-rata tanah garapan, IMB-nya tidak ada, listriknya itu curi, kemudian aktivitas di atasnya adalah ilegal. Nah, saya tahu persis karena itu sudah dikonfirmasi semua? Saya sudah konfirmasi semua. Ada laporan untuk hari ini, Pak, terkait dengan tindak Hari ini saya mendapatkan 2 informasi. Di WA saya langsung, mereka share log ke saya. Titik di mana terjadi pengoplosan berikut foto.
Boleh kita langsung sana, Pak? Boleh kita langsung jalan? Baik. Dilaporkan, Lengsi 1 berikut Pawas. Saat ini patroli terbuka. Patroli terbuka mengarah ke Desa Dayeh. Informasi awal, laporan via Willis Ambon. Diduga ada pengoplosan. Sehingga saat ini tim akan mengarah ke titik objek yang dilaporkan. Demikian 86. Saudara, saya bersama dengan Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, sedang melakukan patroli untuk kemudian menghampiri satu wilayah yang disebut menjadi kampung pengoplos LPG subsidi. Untuk wilayah akan kita datangi, berada di mana lokasinya? Untuk lokasinya, ini ada 2 tempat. Sebenarnya masuk 2 desa, yaitu Desa Cilengsi Kidul dan Desa Dayeh. Kemarin kita mengungkap 7 titik dengan radius berjarak sekitar 20-50 meter. Kalau saya sebut sih UMKM. Jadi setiap rumah atau kontrakan itu ada yang bermain. Sebelum masifnya penindakan oleh kepolisian, itu mereka ada operator. Di depan itu biasanya ada anak-anak nongkrong ataupun anak-anak muda. Itu mereka menggunakan HT atau HP. Ketika ada orang asing yang masuk ke areal tersebut, itu pasti terinformasi, terkoneksi ke belakang. Oke, kita sedang masuk ya ke salah satu gang ya, Pak ya? Oke. Ya, akan menuju ke Desa Dayeh. Sejauh ini kondisi masih aman, Pak? Aman, masih kondusif, tapi mereka mulai lihat ke kanan kiri, lihat ya. Seperti ini ya, mereka Pak, ya? sudah paham, mereka sudah paham ini. Karena memang disebutnya kampung pengoplos, artinya satu kampung, bahkan tadi 80% disebutkan terlibat ya. Artinya ketika ada mencurigakan, bahkan mungkin ibu-ibu. Nah, ini ibu ini dia ini udah lihat, dia udah tahu kalau ada rombongan begini tuh. Oh. Jangan bubar dulu. Kapolsek Cilengsi, Jangan bubar dulu. tiba di Kampung Rawajumun ya. Kumpul dulu. Desa Dayeh. Kumpul dulu. Lihat. Kumpul dulu. Kamu dengar nggak omong saya? Coba kumpul dulu. Pak Kapolsek akan mencoba menggali informasi terkait apakah betul temuan adanya pengoplosan gas LPG yang sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh warga. Salaman dengan saya. Saya pegang gini aja saya udah tahu nih. Saya tahu kerjaanmu. Apa kerjaanmu? Ngoplos. Nih, Oke. ya. Tahu saya. Kamu jangan bohong-bohong dengan saya. Tadi ketika salaman, Pak Edison mengetahui bahwa Mas ini adalah penyuntik ya? Penyuntik dari pengoplos. Ciri-cirinya, Pak Edison? Lihat. Coba salaman dengan dia. Oke. Apa yang kerasa? Kasar ya? Ya, ini gas yang ditarik di 12 dengan ini. Sini. Ya, Bisa ditunjukkan ya? salaman Sangat-sangat terasa ya, Ya. kontur tangannya ini. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Mas, kenapa menjadi sekasar ini? Karena setiap hari ngangkat tabung, Pak. Tiap hari ngangkat tabung. Nah, karena tabung itu kan berkarat, Pak. Jadi kalau sentuhan sama kulit kita kan sensitif, Pak. Oke, karena tabungnya berat, berkarat, kemudian jadi kulit tangan ini mengeras ya? Oke. Tapi betul Mas, pengoplos gas LPG Mas? Betul Mas? Iya, Pak. Dari tahun berapa Mas melakukan kegiatan ini? Saya udah baru, Pak. Dari Baru tahun ini, Pak. awal mula melakukan kegiatan ini karena apa alasannya? Kalau saya ini kan faktor umur, Pak, nggak bisa masuk ke lamaran lagi, Pak. Tidak bisa melamar pekerjaan. Iya, Pak. Sebelumnya bekerja sebagai apa? Serabutan, Pak. Serabutan. Iya, Pak. Tapi tahu bahwa ada pekerjaan ilegal mengoplos LPG itu dari mana? Dari kawan ke kawan, Pak. Dari kawan ke kawan. Infonya saat itu seperti apa? Katanya saya dijanjiin daripada kau kerjanya nggak menentu, ada kerjaan sih katanya, kerja ngapain ya, ntar kamu tahu sendiri gimana katanya, Pak. Oke. Secara saya masuk, saya tahunya kerjanya begini, Pak. Kawan Mas ini, mohon maaf, yang punya Dia pengoplos juga, ini, dia juga karyawan. pengoplos juga artinya, penyuntik juga. Iya, Pak. Upahnya berapa? Kita di upahnya Per tabung. tabung, Tabung berapa kamu? Tabung berapa? goceng, Rp5.000. Sehari Berapa tabung sehari kamu? Sehari Berapa bisa rit? berapa Berapa rit? 40, Pak. 4 rit. 40 tabung, Pak. 40 40 tabung. Total pendapatan sehari berapa Mas? Kadang 300, Pak. 300.000. Iya, Pak. 300.000 satu kali. Berapa rit dia? Nggak menentu juga. Berapa rit? Nggak menentu, Pak. Paling tidak berapa rit? Bisa sampai 14 rit? Sampai 2 rit, Pak. 2 rit? Iya, Pak. Nggak mungkin lah, lebih pasti 2 rit. Soalnya saya baru, Pak. Hah? Soalnya Nggak baru. mungkin, saya udah tahu kalian returnnya.
Artinya kurang lebih 1 juta mungkin dapat satu hari. Kadang nggak 1 juta. Sampai 1 juta. Sampai Pak. Nah, jadi mereka main, ini keterangan ya biasanya itu 1 minggu itu mereka main paling tidak 4 sampai 5 hari. Oke. Bisa sampai 14 rit. Itu satu titik ya. Coba tanya, ada berapa titik di sini teman-teman? Banyak Pak. Hah? Banyak Pak. Banyak. Berapa kira-kira? Berapa persen? Yang saya tahu sih hampir semua? Iya Pak. Hampir semua? Iya Pak. Hampir semua main? Iya. Mainnya di semua lapangan apa di kontrakan? Ya, Gudang? Yang saya tahu di kontrakan Pak. Kontrakan. Pemiliknya siapa? Pemilik kurang tahu Pak. Soalnya kan saya Saya ingin ke Mas satu lagi. Mas juga sama. Dokter ataupun penyuntik Kalau saya LPG cuman oplosan. bongkar muat, cuman udah sebulan stop saya Pak. Bongkar muat. Iya, udah sebulan. Tidak menyuntik tetap. Tidak. Sehari berapa tabung yang diangkat? Bisa 50, 40. 50? Iya. Itu tabung jenis Yang 12 kilo. 12 kilo. Mas tahu datang tabung itu dari mana? Kalau saya tidak tahu, saya jemput bola Pak. Ngepok di mobil. Saya tidak tahu dari mana itu. Tidak pernah ada pembahasan mungkin dengan yang mengantarkan? Tidak. Sama sekali tidak pernah bertanya? Ngantar, dijemput lagi ketemu sama mobil gitu aja di jalan sana, di luar dari kirap ini. Setelah diisi, dijualnya kemana? Itulah yang ku bilang Pak. Itu kan ketemu nanti entah di tengah jalan, terus dioper dari mobil saya ke mobil penjemput gitu. Tapi biasanya ada Bukan informasi ke bahwa Bangkalan, bukan ke ini. ada disebar ke Jakarta, Tangerang, betul demikian? Kalau Pernah ke mendengar hal Tangerang, itu? Mendengar pernah. Cuman kalau ngantar ke Tangerang belum pernah sih. Kalau tadi Mas bisa mendapat satu hari kurang lebih 1 juta. Kalau Mas Tergantung ini ritasi kita. Kalau kita itu ngantar cuman dikasih 300 uang jalan, itu minyak sama biaya-biaya kita, biaya makan kita udah. Oke. Tapi tahu siapa yang memodali atau mungkin mengetuai sindikat ini? Kurang tahu kalau masalah yang Tidak pernah mendengar sama sekali? ya, kalaupun saya dengar itu, saya orangnya nggak kenal Pak. Tapi siapa orangnya? Ya kadang dibilang si bosnya si ini, bosnya saya tidak tahu Pak, kenal orangnya. Tidak tinggal di sini? Iya. Sudah saya bersama dengan Kapolsek Cilengsi, dengan Mas penyuntik ataupun dokter dari pengoplos LPG subsidi akan menuju salah satu lokasi ya Mas ya? Titiknya di mana Mas? Ini. Di sini Pak? Iya. Oke. Nah, Rumah ini. yang sudah tidak terisi ya? Nah ini. Bangunannya bisa dilihat ya, sudah hancur. Nah ini mobil nanti masuk ke sini. Ada timbangan, ini pasti ada begini nih. Nah ini timbangan nih. Oh ini gasnya Mas. Nah ini lihat ini. Coba, ini baru, coba dipegang, pegang. Nah, kenapa? Masih dingin ya? Ini masih dingin. Masih Ini dingin dingin ya? itu baru ini sudah siap angkat nih. Ini penuh. Artinya ini sudah terisi ya? Sudah terisi. Ini sudah siap jual. Nanti mereka pasang segel. Teknis untuk pemindahannya seperti apa untuk jadi gambaran saja? Awalnya tabung disusun Pak. Ya, tabung gas 3 kilo berapa? Yang gede Pak. Yang 12 kilo, oke. Iya. Selanjutnya? Disusun terus dikasih es. Terus ntar itu ada alatnya. Terus melonnya datang, melonnya ditaruh ke Pakai alat suntik. pakai suntir Pak. Oke. Ya, Per berapa menit balon gratis? 10 per 5 menit. 5 menit, 5 menit habis. Jadi 3 kilo ke 12 itu pakai es, kemudian disuntik 5 menit habis. Nanti mereka masuk. Jadi mereka akan standby di sini. Ada yang menginformasikan pakai HT. Es habis. Nanti ada yang kirim es toh? Ada Pak. Ada kirim es. Artinya itu prosesnya sangat cepat. Iya Pak. Setelah terisi, langsung ditimbang. Langsung ditimbang Pak. Coba kamu timbang sekarang. Coba kamu timbang. Boleh coba ini karena ini sudah terisi, boleh kita buktikan ya. Ini masih bisa digunakan ya? Ini bisa. Oke, ini timbangan masih berfungsi. Sama. 25. Kurang. Kurang. Iya. Coba pindah cari yang ini. Jadi tidak semua 27 ya, berarti misinya nggak benar berarti ya, kurang ya. Berarti bisa merugikan pembeli nih. Dan 25 kilo lagi. 25 kilo. Coba cari ada ya. Jadi sebenarnya yang membeli itu rugi dia. Karena apa? Beli dari seperti begini, bisa ada segel. Sudah dikurangi tapi isinya juga dalam tanda kutip palsu ya oplosannya. Nah, Oke, 25 berarti kilo semua. tidak sesuai bagi konsumen yang beli 12 harus betul-betul teliti. Saya mau tanya, Mas tahu harga per tabung ini berapa?
Tahu Pak. Belinya berapa? 22.000 Pak. 22.000 satu tabung. Iya Pak. Setelah sudah terisi penuh, yang ini dijual berapa? 210, 220. Berarti untung 120. 120.000 per tabung. Jadi ketika orang asing yang tidak tahu, tidak kenal, anjing berbunyi ini langsung naik. Artinya tidak hanya menggunakan HT, tetapi juga ketika anjing menggonggong, artinya ada sinyal bahwa orang asing masuk. Benar Pak. Jadi kalau si rebek nih, dia lari ke sini, ke belakang. Oke. Saya akan coba ya. Oke. Langsung naik ke atas untuk kabur ya Mas ya? Mas Dipo, jadi bisa dilihat dari luar saja tuh Ya. nampak ya, bisa dilihat ini. Ini ada beberapa segel. Segel ini adalah gas 3 kilo. Yang ini apa Nah, ya? Betul, ini 3 kilo. Nah ini Bogor nih. Yang Ini berwarna Bogor coklat tua. coklat tua. Ya, dari luar Bogor berarti warnanya ini. Ini. Ada warna hijau Bekasi, kemudian ini dari Jakarta. Nih, Oh lihat. iya betul, ini dari Pondok Labu, Jakarta Selatan ya? Ya. Ini bisa ditunjukkan. Nah, ini dilihat di dalam. Nah, ini Banyak Ini sekali berarti ya. warna-warni ya. warna-warni. Ini warna-warni ini adalah segel yang digunakan oleh gas 3 kilo. Ya. Gas 3 kilo ini kan rayon, zonasi kan? Betul. Jadi untuk Bogor itu coklat, kemudian untuk Jakarta, Bekasi beda. Nah ini mereka hunting 3 kilo ini keluar dari wilayah Bogor. Kan tidak boleh sebenarnya itu. Iya. Nah ini jadi terlihat bukti-buktinya ini. Tapi sudah terdeteksi mungkin Pak Edison dari mana belinya? Jadi mereka datang naik mobil itu ditutup. 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 Tabung itu ditutup sehingga ketika di jalan tidak terlihat bahwa itu isi tabung. Ini Kita akan coba buka ya. Satu rumah yang diduga pengoplos juga Pak. ya. Oke. Jadi ini disamarkan. Kita tidak bisa lihat nanti seperti apa. Nah, lihat ini silakan. Ini kita baru dobrak ya. Kita dobrak dan banyak sekali tabung 12 kg yang ada di sini. Ini mereka menyimpan. Nanti nunggu tabung 3 kilo. Jadi ini mereka simpan begini, nanti datang tabung 3 kilo baru mereka gelar. Ini mainnya di depan. Lihat Mainnya nih. di Nah, sini ini. ya? Ini. Ini kan? Nah, ini main di sini. Ini bekas-bekasnya nih. Bekas-bekasnya ini terlihat. Di segel-segel ya. Nah, ini. Oke. Tidak terlihat ya bahwa Tertutupi jemuran juga ya. Betul. Kemudian seperti rumah biasa. rumah biasa seperti kontrakan. Ternyata di dalamnya seperti ini. Berapa meter dari lokasi Ya, tadi kita betul. pertama ke sini berapa meter? Ya. Hanya berdekatan ya, dekat Ya, sekali ya. 20 meter kan? Mungkin hanya 20 meter. 20 meter. Di sini sudah ada. Kita nanti jalan ada beberapa titik lain lagi. Oke, baik. Boleh kita langsung Boleh, lihat, kita Pak? langsung. Oke. Kita akan coba datangi titik lain ya, Saudara ya, untuk melihat seberapa masif praktik pengoplosan LPG subsidi ini, karena tadi seperti yang sudah kita bahas bahwa hanya berjarak 20 meter tempatnya sudah ada tabung untuk dioplos lagi ya. Nah, jadi dari luar tidak nampak toh. Nah, kalau kita tanya Bapak juga Bapak pasti nggak kenal kan? Orangnya nggak kenal, tapi ada yang kerja. Sebenarnya Bapak tahu ya? Ya, Tahu praktek ini tahu ya? udah rahasia umum Pak, bukan saya tahu. Tuh. Seluruh Sudah rahasia masyarakat. umum, Pak. Udah rahasia umum lah. Aparat juga tahu kok, masa nggak tahu? Tuh. Sudah lama praktik seperti ini Pak di sini Pak? Habis COVID-nya. Habis COVID, kemudian habis digerebek besar-besaran, akhirnya pindah ke rumah-rumah gitu kan? Saya akan coba datangi lagi ya satu titik yang diduga baru saja melakukan pengoplosan. Dan ini lagi-lagi jaraknya tidak jauh ya, hanya beberapa meter ya. Ya. Oke. Inilah mengapa daerah ini disebut kampung pengoplos LPG subsidi. Ya. Nah, ini lihat, ini kan Ini seperti rumah. begini nih, kontrakan, mobil apa? Dan ini Kemudian rumah kontrakan. rumah kontrakan ya. Bukan diisi oleh orang tetapi diisi tabung gas 12 kg. Oke. Iya, masih terlihat ya, masih dingin ya. Mas Dipo, kalau kita bergerak di malam hari, kemungkinan mereka bermain itu kemungkinan besar. Oke. Jadi, Rentang waktu pengoplosannya jam berapa, Pak? Mereka bermain mulai di malam hari. Di malam hari? Sampai pagi. Pagi itu mereka selesai, sudah terisi untuk jalan.
untuk disebar ya. Jadi ini baru ya. Ini bisa dirasakan masih dingin ya. 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 Kemudian Artinya sudah terisi bekas ya. air, ya. Kemudian kipas masih berjalan. Ini gunanya untuk mengeluarkan gasnya ya. gas. Oke, bisa lihat ya, kipasnya masih menyala. Nih lihat. Gini lihat sini. Ini lihat. Ini selalu ada ini nih. Ya, bisa ditunjukkan selalu ada tangga dan lubang ya Pak ya untuk akses kabur dari para pelaku. Kita coba datangi satu titik lagi. Ini apa Pak Kapolsek? Nah, ini yang dipakai, lapangan yang dipakai. Nah, ini udah hilang ini. Sudah hilang ya? Sudah hilang. Ya? Oke. Ternyata tidak hanya di dalam kontrakan, tapi juga di luar ya? Nah, tadi kita datang itu ke sana. Ini di sini sudah ada tabung ini. Penuh tadi tabung ini, penuh ini. Tabung yang sudah terisi? Sudah. Jadi begitu kita di titik lokasi sana, itu mereka sudah mengosongkan. Nah, karena kita keterbatasan personil, sehingga tidak bisa kita tunggu. Bisa dilihat dari segelnya kan? Ini lihat segelnya, ini segel bekas ini. Ada tabungnya di dalam? Ada tabung 3 kilo. Saya akan coba lihat saudara apakah banyak stok. Oh, banyak sekali ya. Oke ya. Indikasi untuk ngoplos, penyedia untuk oplos. Karena dia sudah tidak ada segel. Sudah tidak ada segel ya? Segel. Dan ini bukan pangkalan atau Betul. distributor. Ya. Tidak ada, sekali lagi tidak ada tulisan ya. Tidak ada bahwa bukan. ini agen pangkalan atau bahkan subpangkalan resmi. Artinya bisa dikatakan pengepul ya dari gas melon. Saya akan coba bertamu ya, karena ini nampaknya bangunannya tersambung. Apakah ada orang di dalam? Permisi. Tidak ada orang, tapi yang jelas bahwa di situ sangat banyak tabung gas 3 kg ya. Saya akan coba datangi satu bangunan ya saudara ya, yang dari jauh terlihat ada tumpukan gas 3 kg subsidi ataupun gas melon. Saya akan coba mendekat apakah itu warung penjual atau seperti apa. Izin Pak. Pak, izin Pak dari Kompas TV Pak. Mau tanya kalau ini warung atau bukan Pak? Pangkalan itu Pak. Kenapa? Pangkalan resmi? Oh, ini ada tulisannya ya. Oke, saya akan tunjukkan. Ini pangkalan LPG 3 kg ya. Dameria Wanti. Pemiliknya ada, Pak? Lagi keluar. Lagi keluar? Oke. Saya tadi ke rumah yang sebelah sana, Pak. Ada juga tumpukan gas mirip seperti ini. Itu pangkalan juga bukan? Karena tadi pelangnya tidak ada ya. Kalau ini ada, kalau yang tadi tidak ada. Oh, kayak gitu Pak. Oh, Kalau ini warga doang beli ke sini masak. Yang Oke. kontrak di situ tuh. Bapak juga beli di sini? Iya. Jadi ini untuk ngangkut gas 3 kilo dari penampung gas 3 kilo ke tempat oplosan di kontrakan-kontrakan. Iya. 1, 2, 3, 4. Oke. Disebar ya? Disebar. Jadi nanti di mana dia ini ada yang mengangkut, ada dokter, ada es, ada penyedia tempat, ada pemodal. Oke. Jadi ini lagi-lagi ditemukan gas dengan tabung 12 kg berikut dengan plastik es ya. Kemudian juga ada segel-segel yang terbuang dan ini bahkan plastik esnya sangat banyak sekali. Oke. Berarti bukan sekali dua kali kalau banyak begini kan? Iya. Nah ini ya. Jadi begini. Ini untuk komunikasi nih. Oke, ini HT yang digunakan Ya, yang tadi kita untuk komunikasi yang ceritakan ya, kita Pak ya? curigai menggunakan itu. Kita akan coba buka ya satu lahan ya yang tertutupi pagar seng. Diduga menyimpan tabung gas dengan jumlah yang banyak.
Bos ini bos. Bos ini bos. Bos, bos. Bos ini bos. Ambil sebelah. Oke, ini kita akan coba masuk ya melalui pintu samping. Dan inilah kondisi dalam ya dari halaman tadi. Oh, dan ini masih sangat tercium bau gas ya? Iya. Masih. Oh, yang kalau terdengar suara gas ya? Ini jadi gini. Oh, lihat, Bang. Dilempar ke belakang. Kita coba lihat ya. Oke. Oke. Gas 3 kg ya dilempar ke sini. Dan ini juga mungkin bisa jadi akses untuk keluar ya. Jadi kalau yang gini mereka biasa nih. Yang mereka amankan ini karena ini sumbernya ini. Artinya tadi dilempar ke belakang untuk diamankan. Diamankan. Jadi mereka begitu dengar di sana kita sidak, gerbek, mereka amankan melon. Kenapa melon ini sulit sekali didapatkan? Kalau ini kan komersial. Saya ingin tunjukkan ini adalah sejumlah tabung gas ya, 12 kg yang sedang dinaikkan ke atas truk. Pak Kapolsek, saya izin tanyakan bahwa tadi kita sudah ke sejumlah titik untuk tabung-tabung gas ini. Selanjutnya akan dibawa kemana? Jadi sesuai prosedur, tabung ini akan kita seleksi yang isi dengan yang kosong. Oke. Kemudian nanti kita akan titipkan di SPB di Cipecang. Bahwa dari tingkat Polsek, Polres, bahkan hingga Mabes Polri sudah melakukan penindakan Pak di lokasi ini khususnya di Kecamatan Cilengsi. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa praktik pengoplosan LPG subsidi masih terjadi. Apakah ini bisa menggambarkan bahwa para pelaku tidak takut untuk melakukan aksinya? Mereka berbisnis begini ada cukongnya. Ada cukong. Ada cukongnya. Jadi istilahnya para petani ini bekerja, ada yang memberikan modal. Memberikan modal, kemudian nanti dijemput apabila sudah selesai. Jadi pemodal ini yang kita kesulitan terputus. Karena pertama, kalau ini tidak tertangkap tangan pelaku, pemilik, penyedia tabung, kemudian pemodal, sulit. Tapi apakah sejauh ini polisi sudah memiliki sebuah indikasi siapa sesungguhnya bos besar dari praktik pengoplosan LPG ini? Dari data-data yang kami sudah dapatkan, dari beberapa tersangka yang saat ini sudah maju di persidangan, kami sudah menginventarisir ada beberapa bos besar yang memang sudah ditangani oleh Mabes. Mabes sudah menangani, sudah ditangkap oleh Mabes. Sudah ditangkap? Sudah ditangkap oleh Mabes kemarin atas nama inisial N. Ya. Itu bos besar. Tapi kalau kita lihat Pak, dengan praktik pengoplosan yang masih ada, apakah ini memungkinkan sebuah peluang bahwa bos besar dari pengoplosan LPG ini tidak hanya berhenti di satu orang? Jadi keterangan yang kami dapat dari beberapa pelaku yang sudah kita amankan, sekitar 5 sampai 10 mungkin. Artinya masih ada jalan panjang untuk kemudian betul-betul memberantas terkait dengan praktik ilegal pengoplosan LPG bersubsidi ini. Mungkin terakhir Pak Kapolsek, apa yang kemudian ingin Pak Kapolsek sampaikan, himbauan apa yang ingin diberikan kepada masyarakat? Pertama, untuk membeli gas 12 kilo, tolong ditimbang betul atau mungkin dari dealer resmi. Karena apa? Tadi terlihat kan, jadi timbangannya kurang daripada 27 dengan tabung. Kemudian kami himbau kepada warga masyarakat khususnya untuk penjual atau mungkin untuk agen dan distributor agar mereka bisa mengontrol betul distribusi atau penjualan. Karena apa? Ini terjadinya oplosan ini karena banyak yang belanja. Mereka hunting mencari ini ke beberapa warung. Jadi bukan dari pangkalan atau distributor, dari pangkalan mereka memborong. Oke. Dan komitmen dari Polsek Cilengsi, proses penindakan tidak akan berhenti sampai di sini. Insya Allah saya akan terus, apabila ada laporan kita bergerak, tidak ada laporan kita akan patroli. Saat ini kita patroli, kemudian ada laporan, bisa dilihat hasilnya.